Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dan FIPL di acara Speaking Talks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu terkini, yaitu mengenai bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi, yaitu tanah longsor. Nah, sebelum mengawali kegiatan ini, lebih baik kita membukanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di episode pertama kita sudah membahas mengenai kemacetan lalu lintas bersama Aaron, Randy, dan juga Piko. Lalu di episode kedua kita sudah membahas mengenai permasalahan sampah bersama Chris, Valin, dan juga Anggi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengajak ketiga teman kita untuk bersama-sama membahas mengenai tanah longsor. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan ketiga teman kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Bimo Satribowo dari Universitas Sugija Pranoto, Fakultas Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yves Diva Perkasa, saya mahasiswa RIL Angkatan 2020. Halo, nama aku Thomas Kurniawan, aku dari Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Hai. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanah longsor. Pasti dari kalian sudah tahu kan tanah longsor itu apa? Ya, tanah longsor itu dapat terjadi karena adanya pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang besar. Biasanya terjadi di daerah lereng yang curam. Nah, untuk membahas lebih jauhnya, kita akan bersama-sama berdiskusi bersama ketiga teman kita, yaitu Thomas, Bimo, dan juga Yuvens. Nah, pertama-tama aku mau cerita nih. Lalu, beberapa tahun yang lalu, di daerah tempat tinggal aku pernah terjadi bencana tanah longsor. Nah, kalau kalian bertiga, pernah nggak sih di daerah tempat tinggal kalian terjadi tanah longsor? Atau pernah nggak kalian membaca berita di TV atau di YouTube mengenai tanah longsor yang terjadi di suatu daerah? Jadi untuk di tempat tinggal saya sendiri sih ya, selama saya di sini tuh belum pernah ngerasain ada tanah longsor gitu tuh, belum pernah. Walaupun daerah sini sebenarnya itu daerah Tembalang sini, walaupun punya bukit ya, tapi sekarang ini sih saya belum pernah sih ngerasain ada tanah longsor. Kalau melihat di TV kayak gitu, kalau setiap tahun sih untuk kejadian longsor ini kan banyak kan ya. Kalau ini secara langsung sih pernah. Di sekitar wilayah saya tentunya pernah terjadi tanah longsor. Saya membacanya di berita elektronik. Kalau di sekitar tempat tinggal di sini nggak pernah ada ya, Klar, kalau masalah longsor.
Kalau pernahnya itu lihat di TV gitu, lewat berita-berita. Kebetulan waktu itu lewat CNN. Di mana sih tempat kejadiannya? Dan kira-kira kapan tanah longsor itu terjadi? Bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin. Kejadiannya waktu itu di Sumedang. Awal tahun ini kalau nggak salah. Sekitar tanggal 9 Januari 2021 kemarin. Jadi waktu kejadiannya itu waktu saya sekeluarga itu pergi jalan-jalan ke Dieng ya. Jadi karena waktu itu pas masih apa namanya musim hujan kan, waktu bulan Januari awal, jadi masih puncak-puncaknya hujan. Nah maka itu kan setelah perjalanan pulang, nah situ karena jalan di akses ke Dieng itu kan berbukit gitu kan ya, jadi makanya ada satu lereng bukitnya itu kan longsor gitu kan, akhirnya kan bikin perjalanan pulang itu kan ya agak kesendat lah ya, karena kan harus ngantri gitu untuk, terutama jalannya kan masih dibersihin gitu kan. Kalau di dekat tempat yang aku, itu lokasi dari tanah longsor sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada kerugian yang parah atau kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat, karena tanah longsor yang terjadi itu tidak cukup parah dan hanya dibutuhkan kerja bakti saja. Nah, kalau dari pengalaman kalian masing-masing, gimana sih masyarakat di sekitar? Apakah ada korban dari kejadian tersebut? Nah, kalau berdasar berita dari CNN itu ada 40 warga yang meninggal. Lalu ada 26 rumah yang tertimbun oleh longsor itu. Dan menurut berita dari CNN itu, barusan tadi cross check melihat berita dari CNN, itu tertulis ada 1126 jiwa yang terdampak dari longsor itu. Jadi ya menurutku cukup menyeramkan sih. Kejadian tanah longsor itu tidak memakan korban, hanya saja menutup jalan raya di sekitar wilayah tersebut. Kalau dari kejadian tanah longsor yang saya waktu sekeluarga ke Dieng itu, kalau menurut saya korban itu sebetulnya itu kayaknya nggak ada ya, cuma pengguna jalan aja sepertinya agak tersendat. Soalnya kan saya juga pas itu kan cuma hanya di mobil, dalam mobil, jadi nggak tahu persisnya gimana kan. Jadi kalau menurut saya sih mungkin kalau untuk itu lebih ke pengguna jalan sih ya, karena itu kan akses utama kan ke daerah Dieng. Kalau dari pengalaman kalian masing-masing, seperti yang kalian tadi ceritakan, menurut kalian benar nggak sih kalau tanah longsor itu terjadi di tepi yang curam? Sangat betul, tanah longsor biasanya terjadi di daerah lereng. Ya benar, kalau menurutku pasti kan kejadian tanah longsor itu kalau nggak di daerah curam ya di daerah lereng. Karena daerah curam sama berlereng itu sih menurut saya benar sih ya itu. Nah, dari cerita kalian tadi, menurut kalian apa sih yang menyebabkan terjadinya tanah longsor? Biasanya itu karena di daerah lereng itu kan pasti ada pohon-pohon yang ditebangin tuh, jadi kayak akar-akar dari pohon itu yang dia nahan tanah itu. Ketika di pohon potongin kan pasti akarnya juga ke bawah, nah itu udah nggak ada yang nahan tanah di lereng itu lagi. Nah itu bisa banget sih. Soalnya kan kalau kita kena air, kalau tanah itu kena air jadi kan kayak licin. Nah tanah yang kena air itulah yang menjadikan longsor ini semakin memungkinkan, semakin mudah untuk terjadi. Yang dari pengalaman saya itu kan seperti yang kejadian tadi itu kan ya salah satu penyebabnya juga karena daerahnya yang terlalu curam ya, karena sebetulnya itu kan jalan yang dipakai itu kan dulunya bukit kan ya, bukit yang dipotong, yang dikepras jadi jalan, jadinya kan misain di sisi kanan atau kirinya itu kan jadi berbentuk lereng yang curam kan. Terlebih lagi ditambah di daerah situ itu kan banyak perkebunan, jadinya tidak ada pohon-pohon besar gitu kan, jarang, jadinya makanya tanahnya itu tuh kan nggak bisa ngikat banget, jadinya apa ya istilahnya, kayak gampang gembur gitu kan, jadinya kayak gampang
longsor, apalagi kalau kena air, kena hujan gitu kan bisa lebih cepat gitu kan. Kita pernah membaca nih, kalau tanah longsor itu bisa terjadi karena adanya hujan. Kalau menurut kalian masing-masing, bisa nggak sih hujan itu menyebabkan tanah longsor? Tentu, jika tanah longsor itu bisa terjadi karena hujan. Di sekitar daerah saya sendiri di hulu Sungai Tengah Banjarmasin itu kejadiannya juga diakibatkan oleh hujan deras yang memiliki tempo waktu yang cukup lama. Memang kalau hujan itu kan bikin tanah jadi lebih encer, lebih lembek, jadi pergerakan tanah itu lebih cepat. Nah, makanya hujan itu salah satu faktor menurut saya itu yang paling besar untuk terjadinya tanah longsor. Menurut kalian masing-masing, sebelum terjadinya tanah longsor, apakah ada tanda-tanda yang terjadi? Atau tanah longsor itu bisa terjadi secara tiba-tiba? Kalau menurut pengetahuanku, longsor itu pasti terjadinya secara tiba-tiba sih. Sekalipun ada tanda-tanda, pasti kayak tanda-tanda kecil lah, kayak cuma beberapa tanah yang jatuh dalam jumlah kecil, tapi kan nggak lama udah disusul sama longsornya yang besar itu tadi. Tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor biasanya adanya retakan di dinding lereng dan juga tiang listrik atau pohon mulai terlihat miring. Tanda-tandanya sih sebetulnya sangat minim ya, bisa diketahui karena faktor untuk tanah longsor sendiri juga kan sangat banyak, apalagi kan kadang cuaca atau kondisi tanah atau mungkin vegetasinya gitu, apa situ dipakai untuk perkebunan atau pakai apa situ ada hutannya, nah, itu kan juga mempengaruhi. Jadi kalau untuk ada tanda sih menurutku sepertinya sih bukan ada tanda, tapi lebih ke daerah yang rawan gitulah, karena kan namanya tanah longsor itu kalau menurut saya sih sulit diprediksi. Nah, teman-teman, ternyata tanah longsor itu dibagi menjadi beberapa jenis loh. Ada 6 jenis tanah longsor. Yang pertama yaitu longsoran translasi, seperti gambar di samping, yang berarti bergeraknya massa tanah dan batuan di bidang yang rata atau bergelombang. Lalu yang kedua yaitu longsoran rotasi, yang berarti bergeraknya massa tanah dan batuan di bidang yang cekung, seperti gambar di samping. Lalu yang ketiga yaitu pergerakan blok, seperti gambar di samping, yang berarti berpindahnya batuan yang bergerak di bidang gelincir yang rata. Selanjutnya yang keempat yaitu runtuhan batuan, yang biasanya terjadi di daerah lereng, seperti gambar di samping. Biasanya runtuhan batuan ini terjadi di sekitar pantai, di mana batu-batu besar akan jatuh bebas ke bawah. Selanjutnya yang kelima yaitu rayapan tanah. Rayapan tanah merupakan jenis tanah longsor yang terjadi secara lambat. Tanah longsor akan membuat rumah, pohon, dan listrik atau sesuatu yang berada di daerah tersebut akan miring ke bawah seperti gambar di samping. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu aliran tanah rombakan, terjadi di sepanjang lembah dan dapat mencapai ratusan meter. Kecepatan alirannya tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan juga materialnya. Nah, menurut kalian, dari keenam jenis tanah longsor tersebut, jenis tanah longsor yang mana yang sering terjadi di sekitar tempat tinggal kalian? Dan apa alasannya? Sebetulnya dia itu ke arah rotasi ya, tapi juga bisa ke translasi juga, karena kan dilihat juga karena terutama di wilayah Indonesia kan ini rata-rata berupa tanah ya, jadi tanah terus berbukit atau gunung gitu kan, jadi ya paling umum tuh pasti translasi sama si rotasi. Berhubung di daerahku nggak pernah ada longsor, jadi ya nggak dari semua itu sih, Kar. Selanjutnya aku mau tanya nih, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Menurutku sih solusi paling sederhananya ya kita menanam pohon atau tumbuhan di lereng-lereng tersebut.
kalau mau yang ada pengeluaran biaya cukup besar, itu kita bisa membuat turap atau orang Jawa bilangnya plengseng. Jadi untuk menahan gitu. Tapi ya kembali lagi itu biaya yang dikeluarkan juga cukup besar sih kalau aku bilang. Mungkin bisa dengan penanaman pohon-pohon yang besar-besar itu kan ya. Jadi kalau ditanami pohon itu kan karena pohon kan akarnya besar-besar, jadi lebih bisa istilahnya mengikat tanah. Jadi mengurangi lah istilahnya, mengurangi resiko untuk terjadi tanah longsor, karena otomatis kan tanahnya jadi lebih padat, lebih keras, lebih kuat, jadinya nggak gampang untuk longsor. Bisa dibikin yang namanya itu terasering gitu ya, bentuknya berundak, jadinya kan mengurangi kecuraman dari lereng atau bukit itu kan, jadinya otomatis resiko dari longsor ini kan bisa berkurang. Ya kalau cara-cara lainnya, kalau sekarang itu apalagi dunia konstruksi itu kan udah benar-benar berkembang, mungkin bisa pakai, kan ada yang kalau di beberapa jalan tol gitu tuh pakai bronjong, batu di bronjong terus di beton, terus dibikin berundak gitu buat nutupin bagian bukitnya gitu, biar kalau ada longsoran atau apa masih ketahan sama bronjongnya tadi. Bisa juga tuh mungkin susunan batu yang di beton, kalau enggak mungkin tebingnya sendiri itu langsung dari atas ke bawah disiram beton juga ada kalau di tol-tol gitu kan. Jika memang diperlukannya untuk membuat jalan di pinggiran tebing yang curam, maka perlu dibuatnya terasering. Hal ini dapat menahan tanah untuk tidak dapat jatuh ke jalan atau longsor. Nah, udah gak kerasa nih teman-teman, episode kali ini membahas mengenai tanah longsor bersama Thomas, Revenge, dan juga Bimo sudah selesai. Aku ucapin terima kasih untuk Thomas, Bimo, dan juga Revenge atas ketersediaannya bersama-sama untuk membahas mengenai tanah longsor di episode ketiga Speaking Box kali ini. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada saran atau pendapat, dapat ditulis di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya.